satu player. Gue masih belum kelihatan itu siapa, itu kecil banget. Tadi udah ada suara tembakan yang dibuka oleh seorang Mins menggunakan Winchesternya, tapi masih belum connect. Masih bisa kabur. Itu siapa sih? Oh, Box. Ya, kecil banget tadi nggak kelihatan. Box ya? Kita cosplay jadi, bentar, kurang deket. Nah, kita cosplay jadi Pasta Wolfie yuk. Gimana tuh? Itu Yell Box Gaming. Akan bertemu dengan SLD. Ini beberapa pemain tumbang dan bahkan hanya meninggalkan last man standing saja dari tim SLD sendiri. Sementara itu Master Smile nampaknya lagi smile banget. Karena dia berhasil untuk menumbangkan beberapa pemain. Sementara itu nampaknya tereliminasi kah? Pulang. Pulang kah? Master Smile-nya pulang, tapi masih ada my dua lord. player Genesis lainnya. Tim Secret pun pulang. San Martin berdarah di sini. Banyak sekali tim berusaha untuk merangsak masuk ke arah bagian kota yang bisa dibilang lu udah masuk susah keluar gitu. Itulah perkotaan dari San Martin karena adanya high ground kiri dan kanan yang membuat pergerakan tidak leluasa. Bisa ada third party dimanapun juga, dan itu dia. Apa yang dilakukan oleh Sam9 Dep? Dia berhasil untuk menculik seorang Trismi yang lagi melakukan penyeberangan. Tidak adanya smoke, tidak adanya obstacle yang membuat Trismi sangat mudah bakal langsung terculik begitu saja. Sementara SLD sebagai dedengkot dari San Martin, kenapa dia tiba-tiba terkikis? Banyak sekali player-player dari SLD yang harus dipulangkan. Last man standing Paraji di sini sedang berusaha try hard, struggling hard melawan 3 player dari Genesis. Tidak sempat, akhirnya pulang juga. SLD, tuan rumah dari San Martin, Hilang dari permukaan bumi ini, bumi Miramar kita sebagai game yang terakhir. Tapi ini udah rame banget sih cuy, spot ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 warna berbeda kita lihat dari arah minimapnya. Sementara itu Box Gaming mereka tahu ini tidak baik-baik saja, tetapi perjalanan mereka juga akhirnya dibayarkan oleh satu nyawa, satu punggawa mereka. Dan gak cuma itu, Genesis yang kali ini masih nyisa 3 pemain, mereka udah tahu posisi dari Box Gaming berada di seberang sana dan pastinya akan dikunci angle menuju ke arah Box Gaming. Genesis loh, tiba-tiba dapetin 5 eliminasi poin pagi-pagi begini. tumben ya, agak tumben ya kalau kita lihat. Tapi memang tadi juga dari Box Gaming, Trismi itu kan knockdown. Udah diselamatin sama temennya, ujung-ujungnya pulang juga ke lobby. Itu udah takdir sih gue bilang. Takdir ya. Udah gak usah maksain takdir, jangan melawan takdir. Dan juga fondasi dari tim FaZe Clan. Cuy, lihat itu PD-nya luar biasa cuy. Iyalah. Lu nggak cuman fokus ke arah atas, tapi oke, belakang gue mau gue cek dulu gitu. Tanpa smoke sama sekali loh. Ini mereka tuh komit tadi ya, udah bagus gitu iya, komit. iya. Cuman awarenessnya tadi yang nggak terlalu mereka miliki, karena tadi kan pada akhirnya di backstep ya sama Geek Fam. Itu yang ngacak-ngacak permainan dari si Vampire itu sendiri. Tadinya udah maju, terobos aja lah, dan ternyata di sini juga ada yang lagi terobos aja lah. PJV lagi-lagi bertemu dengan Bigetron. Ini udah kesekian kalinya gue melihat mereka bertemu lagi dan lagi. Tapi nampaknya dari Vampire sudah tidak bisa bertahan lagi. Kita bakal fokus dengan 8 tim yang tersisa. 1 player down kembali dari PJV. Nampaknya dari BTR bakal ada commit push menuju ke arah bagian depan. Dari Deus sudah menggunakan vehicle-nya. Tapi sejauh ini Satar jauh banget ya. Iya. Sejauh ini Satar jauh banget. Gue baru lihat. Bener. Oh my lord. Tetapi ini dia bukaan yang ditunggu-tunggu oleh BTR dan juga PJEV. Satu pemain dalam keadaan knockdown dan bakal langsung aja dikejar. Ini dia Lynx akan dikejar oleh seorang Deus. Dan bakal langsung aja dibuka kan? Nggak jadi dibuka. Bakal langsung aja menghindari vehicle-nya terlebih dahulu. Dan putar balik terlebih dahulu. Di Lindes. Tadi ada yang di Lindes, Zuxi di Lindes cuy. Di belakang sana berarti ya? Wah gila, definisi Fast and Furious nih. Waduh. Fast and Furious Miramar Edition dari Satar seorang diri. Belum kelihatan teman-temannya. Ini dia yang jauh ya? Iya, makanya tadi gue bilang, kok makin dilihat makin jauh ya Satar ya. Beneran jauh. Tapi sejauh ini kan Satar kita yang dimana kita tahu sebagai individual, dia cukup bagus gitu untuk segi skill survivalnya. Bahkan kali ini ada sebuah needs yang terus dilontarkan, membuat Yudo Alliance ketar-ketir. Oh, ternyata tempat ini sudah ada orangnya. Iya. Kayaknya lebih baik kita tarik mundur. Ini namanya permainan psikologi. Betul sekali, karena sebenarnya Yudo Alliance itu nggak tahu di depan mereka tuh cuma 1 orang gitu kan. Iya. Bisa jadi 1 tim, karena memang sedikit unusual kalau misalnya kayak posisi kayak gitu cuma tinggal sendirian gitu kan. Kayak mana teman-temannya jauh Iya, gitu. makanya. Jadi kayak ya sudah Bentar ditarik sekali. mundur terlebih dahulu posisi dari Yudo Alliance. Mereka akan bermain di bagian-bagian pinggiran sebelah kanan sedikit. Itu di bagian selatan dari zona kita yang sekarang, selagi mereka juga mengintai tim-tim yang lain yang berada di depan sana. Berarti dari PJV sisa 1 ya? Hah,
si siapa ya? Lynx ya kalau nggak salah tadi. Link sih yang bisa kabur tadi ya. Yap, Lynx tersisa dan ini dia bakal langsung disorot begitu saja dengan UMP. Peloro. Pelurunya sisa dikit banget itu, sisa dikit banget Lynx. Tidak berhasil karena ternyata UMP Vintores lah yang lebih kuat daripada UMP-nya Lynx. Apa boleh Baut. buat ya? Ya. Buat dulu kali. Oh ya buat dulu, nanti Yang bautnya bener belakang. dulu ya, yang bener dulu. Karena yang gak bener kalau misalnya nunggu aja kayak tadi ya. Dan teman-teman semuanya dari pemain-pemain yang berada di dalam circle atau di dalam kompon juga akan menunggu campuran yang akan dibangun, yang akan diinisiasikan oleh tim yang berada di luar sana. Satar akhirnya berhasil regroup dengan rekan-rekan yang lainnya, berkawan lagi nih. Ayo kita berkawan lagi. Ayo kita berteman lagi, baikan dulu ya. Tapi tadi ada satu peluru nyasar ke kepala Ryzen, bikin helmnya Ryzen langsung merah. Dan ketar-ketir sih sebenarnya gue kalau ngelihat helm armor merah untuk di mid to late game seperti ini, not a good situation. Karena mau reset tuh agak susah ya untuk bisa mendapatkan barang-barang baru gitu. Barang-barang diskonan udah nggak ada. Sementara dari Ryzen masih berusaha untuk memberikan tekanan juga ke arah bagian depan dengan kali 3 M4-nya masih ada di tangan. Kita masih punya 2 tim Indonesia, ada Bigetron Red Villains dan juga Boom Esports. Kebiasaan kan? Makanya jangan dipancing. Boom Esports. Nah kan lu CEO of Boom Esports. Capek dan meresahkan. Boom Esports masih ada di sini dengan Boboho tap SKS, senjata yang agak rare digunakan dengan kali 8 juga. Tapi tadi recoilnya smooth banget loh. Dang. Bagus gitu. Smooth like a butter nggak? Smooth like butter. Sama seperti halnya tembakan barusan yang smooth like butter juga berhasil mencicil HP bar dari lawan-lawannya. Sementara itu di sisi luar juga 2 pemain dari Boom Esports kali ini sedang berupaya untuk bisa kembali ke medan perang berempat. Tetapi ada FaZe Clan nih yang sudah mengintai lawan-lawannya di bawah sana. Sementara itu kita lihat dari POV Yudu Alliance, mereka udah harus bergerak dari sekarang juga. Harus banget karena Blue Zone-nya sudah memaksakan dia untuk maju ke arah bagian depan dan Boboho langsung memanfaatkan posisi tersebut untuk tapping. Tigo tapping dan bahkan langsung di follow up dengan sebuah spray kali 3. Masih belum bisa mendapatkan satu, tapi ternyata Razy tertangkap oleh Genesis. Satar pun berhasil untuk mendapatkan satu player flex OP. Kita melihat banyak sekali pemain-pemain sudah mulai bertumbangan akibat Blue Zone yang memaksakan semuanya mau tidak mau harus bergerak sekarang gitu. Ya benar mau nggak mau. Tetapi di sisi yang lain, ini adalah eliminasi dan knockdown yang manis untuk Boom Esports. Tetapi ada balasan yang datang dari Genesis yang tiba-tiba saja mereka sudah mengumpulkan 7 total eliminasi point dan mereka mau lebih. Di sana di sisi yang lainnya tim Bigetron Red Villains mengganggu posisi Boom Esports, di spray, dicicilin, diamankan satu persatu dan ini adalah momen yang manis banget untuk Genesis untuk bisa mengambil eliminasi menuju ke arah pemain-pemain dari tim Boom Esports yang langsung tereliminasi di posisi ke-6. Penyeberangan yang benar-benar seperti jalur neraka. Itu udah nggak bisa kemana-mana ya. Tidak ada obstacle juga yang tadi bisa dimanfaatkan. Kita melihat bagaimana tadi tidak berdaya dibuatnya. BTR benar-benar memberikan pressure menuju ke arah Boom dan Genesis pun secara tidak langsung dibantu gitu kan oleh BTR itu sendiri. But that's okay, tadi dari Boom itu sendiri membawa pulang beberapa point eliminations. Cukup untuk menambah tabungan mereka untuk di akhir hari. Kita akan fokus dengan 5 tim yang masih bersisa, yang masih tersisa di sini. Ada tim Indonesia, Bigetron Red Villains, terpantau di depan sana Ryzen. Berusaha untuk memberikan pressure juga menuju ke arah Yudo Alliance, mobilnya belum meledak. Ini agak berbahaya, gue agak ketar-ketir melihatnya. Tapi ada beberapa persiapan yang sedang dibangun oleh Bigetron Red Villains itu sendiri. Apalagi dengan masih berempat, mereka masih full house, masih full power banget. Jadi mereka masih pede dan masih mempunyai kesempatan yang besar untuk bisa membawa game terakhir ini menuju ke kemenangan untuk mereka semuanya. Tapi apa? Pelurunya dia dikit-dikit banget. Aduh, serius. Mereka dari tadi tuh nggak ini ya, nggak ada. Diem. Iya nggak diem dan juga nggak ada kesempatan untuk nge-refresh lagi ini mereka gitu loh, resource mereka. Itu dia, tapi nggak apa-apa, dia top 4. Top 4 buat BTR dan sejauh ini manpowernya yang paling kokoh. Yang paling kuat, yang paling mendominasi. Tapi Genesis kerasukan. Genesis kerasukan, 10 eliminations tiba-tiba somehow masuk ke tangan mereka. Dan kayaknya dari GG Enforce lagi berusaha untuk maju ke arah bagian depan.
untuk nge-retake atau untuk nge-push pemain-pemain dari lawannya. Ada sebuah nades yang dilemparkan oleh GGN Force ke arah bagian depan juga. Namun belum connect, harus berhati-hati bermain di bagian lower ground seperti ini, Dona. Oh my god, itu dia ya. 48+40 peluru terakhir yang dimiliki oleh GeForce di M4-nya. Tapi masih ada second weapon untuk mereka semuanya. Sementara itu Satar akan menjadi initiator untuk tim Bigetron Red Villains. Melontarkan sebuah granat menuju ke arah dua pemain dari tim Genesis. Itu dia, bakal langsung on point menuju ke arah Master Chi. Apalagi ada follow up. Frag yang terjadi ke arah Genesis dan that's it. Genesis rata dan dua loot box. Refreshment untuk tim Bigetron Red Villains kali ini. Alhamdulillah, berkah Ramadan, rezeki Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Ini dia ya teman-teman semuanya. Kalau Kenapa tuh? misalnya kita start the day with Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. And ends your day with Alhamdulillah. Tapi kita bakal fokus dengan Satar. Yang nampaknya sudah mulai tertangkap juga oleh seorang Onsense. Refrag terjadi. GGN Force. Ini dia. Positioning yang dimainkan bagus sekali, indah sekali. Sebuah needs. Harus dimasak dengan cukup matang. Harap-harap bakal connect menuju ke arah satu player di depan sana. Face Clan. Morman belum terkena needs. Tapi Satar butuh penyelamatan, Dona. Ya benar sekali dan gue suka sekali sih. Cerdik sekali move dan juga kayak gathering information dari pemain-pemain dari tim Bigetron. Mereka nggak cuma fokus ke arah Face Clan yang kali ini sudah tereliminasi. Tetapi juga mengintai pemain-pemain dari CM9. And this is it. Kemenangan sudah di depan mata tetapi mereka harus waspada. Tetap harus waspada dan nggak boleh besar kepala untuk bisa mengamankan game ini. Aduh, gue gemes banget tadi Ryzen nyebrang. Nggak ada apa-apa. Jadi ketembak. Dan gimana kali ini kita melihat mobil. Nice! GGN Force! Nice banget! GGN Force! Good game! Tembak kembali! Better! Berjaya! Winner chicken dinner didapatkan oleh Bigetron Red Villains. Hancurkan sudah itu meja. Udah. Gebrak semua terus. Yes, that is the mood liquid. Itu dia. Bigetron Red Villains berhasil menutup hari ini dengan kemenangan. Dan pastinya ada beberapa hal yang langsung aja menjadi diskusi antara mereka semuanya. Nah, ini dia. Lu tuh di sini ya. GGN Force! Udah. Iya. GGN Force! GGN Force. GGN Force in! Ya, itu by the way teman-teman semua kalian lihat tadi Liquid gebrak-gebrak meja, itu juga yang terjadi di meja caster kali ini ya. Iya. Kalau kayak gitu, kalau misalnya emang tim Indo menang itu, Bener. hype kita dan juga Lantainya kesenangan hancur. kalian. Retak gak? Enggak ya? Ya lumayan. 50% nih red kita kayaknya dipotong. MVP Jangan harusnya... nauzubillah. GGN Force! GG, nah ini dia, GG-nya GGN beneran Force. GG cuy. Sekarang panggil Gen Force GGN Force. GG. Nggak ada Gen Force. Hanya ada GGN Force. Agak-agak gak enak kalau misalnya GGN. GGN itu udah kayak GGN lah. GGN